Segmen Opinion. Mitra bisnis, seiring lonjakan corona di Indonesia, masyarakat mulai panic buying. Mereka memborong susu steril, obat-obat yang diklaim untuk perawatan corona, multivitamin hingga tabung oksigen. Akhirnya barang di pasaran langka dan harganya pun selangit. Apa komentar Anda mengenai aksi panic buying ini dan apa yang harus bisa dilakukan pemerintah untuk menenangkan masyarakat dan menyiapkan kebutuhan tanpa berebutan? 633-9160. Fenomena terakhir ini masih tahap wajar. Saya kira sebagai manusia pasti ingin melindungi keluarganya. Beli misalnya susu beruang pada susunya sapi, ya, bukan beruang. Nah itu wajar aja. Paling juga dibeli satu dus kan, memang bisa berapa banyak. Kecuali ya kalau dia beli buat pergi dagangin lagi, itu bisa ditangkap. Pemerintah harus bertindak. Nah kalau oksigen, kasihan lah kalau kita stok buat apa sih? Kalau nggak ada apa-apa ya oksigen di udara disediain gratis, ngapain beli di stok? Ya nanti yang butuh, benar-benar butuh nggak dapat, wah kasihan banget. Jadi janganlah. Intinya itu, kalau misalnya orang yang cari kesempatan ivermectin misalnya sampai 400.000, waduh, itu orang bodoh itu yang mau beli. Dan itu juga yang jualan juga haji mumpung, nah benar itu ditangkap gitu. Saya kira hal-hal ini masih wajar. Terima kasih. Menurut saya sih banyak masyarakat yang berburu susu Bear Brand ya. Akhirnya susu Bear Brandnya tadinya banyak, murah, biasanya 10.000 per kaleng, jadinya meninggi. Ya kalau menurut saya sih ya itulah masyarakat Indonesia. Tapi ya memang nggak bisa disalahin sih, kadang-kadang ini semua gara-gara sosial media, terus pengetahuan yang ya tidak mau mencari tahu lebih lanjut lah, hanya menerima broadcast WA atau apa segala macam, jadi panik buying. Tapi ya kayaknya pemerintah yang harus mengaturnya dan harus tegas, khususnya buat yang nimbun-nimbun dan segala macamnya. Itu, makasih. Ya, saya lihat di sini memang masyarakat juga nggak bisa disalahin. Ya, pasti semua akan panik dan memang ada beberapa yang punya motif cari keuntungan, menimbun barang. Nah, di sini diperlukan peran pemerintah. Jadi pemerintah ini saya nggak tahu harus melalui Kapolri atau melalui tentara, TNI gitu ya. Harus dijaga-jaga juga, Mbak. Jangan sampai malah nanti bisa terjadi penjarahan nih kalau saya lihat kondisi kehidupan berapa hari ini. Jadi tolong juga mungkin jangan sampai telat lagi. Mungkin harus dikerahkan juga polisi, TNI, jaga-jaga di supermarket. Dan juga supermarket harus berbatasin juga nih. Jangan sampai yang nggak perlu beli banyak nimbun. Dan saya rasa juga punya wewenang dalam hal ini pemerintah harus ngatur. Kalau nggak ya bahaya nih. Udah kelihatan pemerintahnya udah makin lemah. Terima kasih. Kita udah nggak aneh lagi ya. Jadi intinya saya bilang pemerintah itu harusnya antisipasi mereka yang kayak begini nih. Ini udah berulang kali kita kayak begini. Susu hilang semuanya, oksigen hilang, tabung semuanya, sampai suplemen yang dibutuhkan oleh masyarakat hilang semuanya. Entah spekulan, entah apalah, nggak tahu lah kita. Harusnya pemerintah itu antisipasi, tindak tegas ya. Jadi ini kayak ada patroli, ada penyekatan. Yang kerumunan itu yang menciptakan siapa? Kita dikenakan ini. Kalau mau lockdown sekalian. Kita bekerja tidak boleh, dihalang-halangi, dijaga dengan dari PPKM. Ya kalau mau lockdown udah total semuanya. Rakyat ditanggung kebutuhannya. Jangan satu-satu bantu si A, si B, si C. Kebutuhan rakyat itu selama PPKM darurat harus ditanggung. Jadi jangan dong pemerintah pusat kayak begini, lepas daerah kayak begitu juga. Jadi harusnya rakyat lah diperhatikan ini. Kita ini masih perlu makan, rakyat ini mencari terus. Dengan ada PPKM darurat gini, lihat kerumunan di mana-mana kita jalan, putar sana putar sini, bingung rakyat, nggak tahu apa yang ini kan kasihan. Dan coba koordinasi dengan baik lah pengelola negara ini, mereka digaji besar oleh rakyat tanpa kurang sepeser pun. Panik buying ini terakhir cukuplah.
Jangan sampai kayak begini lagi. Kita udah bertahun-tahun kayak begini terus. Bingung kita, susu hilang, apa hilang, sampai ini. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Panic buying, pembelian yang menimbulkan kepanikan harfiahnya, itu menunjukkan kurang siapan pemerintah pusat atau Pemda mengantisipasi setiap keadaan. Ini yang perlu diketahui, karena selama ini kan kalau sampai terjadi pemborongan barang-barang, baik susu steril model bir brand itu sampai sekian di atas 10.000, ya ada yang 15.000, itu menunjukkan harga yang tidak relevansi dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan masyarakat gitu. Tapi memang mereka harus beli karena itu betul susu steril yang digunakan untuk mengantisipasi wabah penyakit yang terus berkembang. Di samping juga obat-obatan, ivermectin dan lain-lain yang harganya menjulang, itu kan tentunya perlu menjadi tanggapan atau persepsi masyarakat. Kedepannya pemerintah selain mengatasi masalah penyekatan PPSM ini, di mana penyekatan jadi harus dibarengi dengan kesiapan segala macam keperluan masyarakat. Nah ini aja kan merupakan salah satu lockdown parsial ya. Tapi kalau lockdown keseluruhan lebih berbahaya lagi. Masyarakat bisa tidak makan. Ini jadi perhatian yang suka atau tidak suka harus ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini ingetin saya dulu ke yang kasus masker ya. Yang pas pertama kali itu kan masker tuh jadi mahal banget tuh, bisa berapa ratus ribu tuh. Ya menurut saya juga susu itu gimana emang bisa menyembuhin penyakit gitu loh. Kan nggak ada, kecuali obat ya. Nah menurut saya sih itu jangan bilang dari pemerintah aja, dari pengusahanya juga, dan dari supermarketnya juga. Mereka harusnya membatasi dong pembelian, misalnya maksimal 2 atau berapa gitu loh. Jadi ya menurut saya sih jangan salahin pemerintah juga, kita semua lah yang harus saling ini membantu juga. Oke, makasih. Itu bisa juga diselidiki. Kemungkinan itu yang beli banyak-banyak dan memborong hal-hal seperti itu juga kemungkinan teman-teman pengusahanya itu juga, supaya membuat kekacauan masyarakat dan lain sebagainya. Bisa juga terjadi seperti itu, supaya orang-orang kita tuh kalau melihat antri panjang kan semakin malah tambah antri. Jadi kebiasaan seperti itu, namanya sembako waktu lebaran, situasi-situasi seperti itu bisa juga kolega-kolega mereka juga yang membuat seperti itu supaya harga naik kan gitu. Itu perlu diselidiki juga, pendapat saya. Ngomong ini agak susah juga orang Indonesia yang mau disalahin. Karena semua sifatnya begitu, sifatnya dari dulu udah kebiasaan. Jadi dikit-dikit nanti kalau udah ada masalah baru pemerintah. Itulah kesadaran aja lah mereka lah. Terima kasih. Itu bagaimana sih? Oksigen kan untuk buat rumah sakit, untuk buat ngelawan orang yang terpapar COVID-19. Kenapa masyarakat kenapa borongin oksigen? Itu harus disedikin tuh, harus sama kayak kepolisian harus disedikin itu. Ya biar biar oksigen itu untuk kegiatan biar nggak boleh itu diborong buat masyarakat. Itu kan buat nganin para dokter, buat nganin yang orang rawat di rumah sakit, buat yang kena COVID. Dan anjuran saya seperti itu aja, itu harus disedikin. Pertama dulu itu sebelum ada masker kain, itu masker semua disimpan di pedagang online tuh, semuanya dijual mahal-mahal. Jadi pedagang online itu harus diawasi, soalnya dia itu kayaknya memasang harga tinggi-tinggi, jadi masyarakat jadi panik di situ. Orang melihatnya dari sana. Jadi pedagang online itu harus diperhatikan harga yang dipasang. Kalau nggak wajar langsung samperin ke rumahnya, tangkap masuk penjara. Terima kasih. Kini pemerintah itu kalau produsen yang memproduksi alat-alat kesehatan itu ya harus didorong biar terproduksi sebanyak-banyaknya. Terus daerah-daerah yang kumpuh itu pemerintah itu kan punya lahan nggak terpakai, dibikin alasan kalau tempat olahraga buat masyarakat itu pada sehat. Saya kira si pemerintah memang harus turun, harus mengikuti harga-harga di pasar. Karena kalau enggak ya akan jalan sendiri-sendiri, menghimbau, memperingatkan, dan instansi yang terkait harus ikut tercampur.
Ya, menurut saya ini sebetulnya masalah penerapan dan penegakan hukum. Mungkin yang selama ini berjalan, pemerintah fokus pada masalah ekonomi, tapi pembangunan di masalah mental, khususnya penegakan hukum, itu tidak benar-benar tercermin. Nah, juga aturan-aturan selama kita menghadapi pandemi ini, seperti misalnya yang terjadilah masalah mudik yang sudah diketatkan bahwa jangan mudik, tapi kita tidak bisa menyelenggarakan satu aturan di mana masyarakat tidak mudik. Nah, akhirnya masyarakat sekarang juga susah untuk kepercayaannya terhadap pemerintah karena penegakan hukum yang tidak jelas itu mengakibatkan kayak begitu, susu beruang diborong begitu loh. Nah, berikutnya yang perlu memang kita butuh pembangunan ekonomi, tapi sekali lagi baik di masalah hukum dan penegakannya itu yang harus difokusin lagi supaya masyarakat melihat ada aturan main yang jelas. Pemerintah tidak bersewenang-wenang terhadap aturan yang sudah diterapkan lalu tidak diaplikasikan dengan baik. Baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Terima kasih. Ya, kalau dalam hal ini Mas ya, saya yang dituntut itu adalah kesadaran, kecerdasan masyarakat itu sendiri, gitu ya. Ya, sudah sering kita dengarkan orang-orang banyak yang makan hoax gitu ya. Jadi ya kita harus cerdas lah bahwa ini kabar-kabar ini apakah sudah teruji secara klinis atau hanya kabar-kabar yang nggak begitu jelas. Kalau semua makanan itu sih ya vitamin ya semua itu juga sangat besar bagi imun tubuh. Tapi kan kita bisa lihat sendiri dari banyak orang yang pejabat-pejabat yang terkena itu mereka kurang apa makanannya gitu ya, vitaminnya mereka kan nggak kurang tapi tetap aja bisa kena. Jadi dalam hal ini kita minta kecerdasan, kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita nggak gampang terpengaruh atau terprovokasi dari kabar-kabar yang tidak begitu jelas teruji secara ilmiah ataupun secara klinis. Demikian. Pemerintah saat ini memberikan pengarahan lah bahwa misalnya obat untuk COVID tidak diperjualbelikan untuk umum, harus ada resipi dokter. Jadi dengan resipi itu orang nggak akan beli sembarangan. Sekarang kan seperti Avigan, Ivermectin dijual bebas kan. Problemnya itu. Jadi orang yang kaya-kaya ya borong, mereka takut mati lah gitu loh. Ya itu kenyataannya kan. Terus oksigen juga yang punya duit ya borong, mereka takut karena mereka tidak percaya begitu loh. Mereka takut karena rumah sakit penuh, tidak ada Jadi kondisinya seperti itu, pemerintah harusnya memberi ketenangan gitu loh. Ya harusnya memberi pengarahan penjelasan bahwa kita masih safe. Jadi fasilitas kesehatan kita masih bisa membantu gitu. Tapi pada kenyataannya masyarakat sudah pada panik gitu loh, nggak percaya. Itu aja sih dari saya. Panic buying itu terjadi karena kekhawatiran atau kewaswasan warga atau publik terhadap kelangkaan barang yang akan terjadi. Jadi seperti susu steril, oksigen dan obat-obatan seperti ivermectin dan lainnya itu karena hukum ekonomi berjalan. Kalau permintaan pasar meningkat, barang berkurang, pasti harga akan naik dan itu melambung dan itu akan terjadi pada saat itu. Jadi memang langkah tepat supaya menjadi prioritas utama buat pemerintah agar bisa memberikan akomodasi yang baik supaya tidak terjadi lagi. Karena dulu pada saat pandemi pertama kali berjalan dikatakan ada oleh Pak Joko Widodo sebagai RI 1 kita ini, semua masker itu naik tinggi sekali, tidak ada yang murah, itu spekulasi berjalan. Sekarang obat-obatan dan tabung oksigen, susu steril pun bisa mencapai harga yang semau-maunya. Jadi ini publik umum akan merasa kalau yang golongan the have not atau tidak punya tidak akan bisa membeli dengan sejumlah harga yang semestinya wajar menjadi tidak wajar. Jadi saya kira ini perlu menjadi perhatian serius di samping pembatasan sosial yang terjadi di masyarakat. Ini juga hal-hal penting esensial yang perlu mendapat perhatian optimal dari pemerintah pusat. Saya kira demikian.
Baik, terima kasih banyak kepada mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.